Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sore hari ini. Kita saat teduh sejenak. Amin, kita angkat pujian dari nomor Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahmu ada pada sama-sama Dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, karena kasih setiamu-lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan Roh-Mu serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu sore Advent pertama. Tema kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mari sama-sama. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah sejauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan pujian kor dari program studi sastra Indonesia USU. Kami persilakan.
Terima kasih buat anak-anak kami, Tuhan memberkati dalam segala cita-citanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 tambah 4. Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing mulai. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi.
sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya pada sore hari ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada sore ini dari Injil Lukas pasal 21 dimulai ayat 25 sampai ayat 36. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kedatangan Anak Manusia. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah melalui 1 tahun kalender gerejawi. Dan hari ini kita akan memulai 1 kalender gerejawi yang baru. Maka secara gerejawi hari ini adalah tahun baru gereja. Oleh karena itu tidaklah salah kalau saya menyapa saudara, selamat tahun baru gerejawi bagi kita semua. Kalender gerejawi ini akan diawali oleh minggu-minggu Advent. Ada 4 kali. Dan hari ini adalah minggu Advent yang pertama. Kata Advent datang dari bahasa Latin, artinya Adventus. Adventus artinya kedatangan. Ini berlatar belakang dari kebiasaan di zaman kuno. Ketika seorang raja akan mengunjungi suatu kota atau daerah atau desa atau wilayah tempat kekuasaannya,
maka segenap penduduk desa atau kota itu akan mengadakan persiapan berminggu-minggu lamanya. Karena bagi mereka tidak ingin raja melihat pada kedatangannya itu sesuatu yang tidak enak dipandang mata. Jadi mereka akan memoles, akan memperbaiki, akan memuluskan jalan, akan memuluskan pinggir-pinggir jalan, bahkan mereka akan menghias rumah-rumah mereka, kota mereka. Istilah sekarang mungkin mereka akan memasang umbul-umbul, tanda bahwa mereka sangat bersukacita untuk menyambut kedatangan raja. Nah, itulah latar belakang Advent. Lalu bagaimana Advent yang kita rayakan hari ini? Kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, di situ ada 2 penjelasan tentang Advent. Yang pertama, Advent adalah peringatan kedatangan Yesus dalam inkarnasinya, serta pengharapan akan kedatangannya kembali parusia. Yang pertama. Yang kedua, Advent adalah masa yang dimulai 4 minggu sebelum Natal dan diisi dengan acara kebaktian dan puasa. Advent itu adalah persiapan kepada kelahiran Tuhan Yesus. Tapi bagi kita yang sudah hidup masa kini, kita tidak lagi mempersiapkan diri untuk kelahiran Yesus. Walaupun nanti kita akan merayakan Natal. Kita merayakan Advent adalah dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana telah Yesus sampaikan di dalam pengajarannya ketika dia di dunia ini, bahwa dia akan datang kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menghakimi dunia ini. Untuk menjemput setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh setia, yang sungguh-sungguh mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Dia juga akan datang kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya untuk membawa mereka ke rumah Bapa yang kekal di sorga. Ini yang kita persiapkan. Nah, kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 1-4, di situ Yesus sudah menyebutkan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi hari kedatangan Tuhan Yesus adalah mau membawa kita ke tempat Tuhan Yesus, supaya kita berada di tempat Yesus berada, yaitu rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebelum dia datang ke dunia ini, saat ini dia sedang mempersiapkan rumah bagimu, rumah bagiku, rumah bagi kita semua. Ini rencana Tuhan
Ini rencana ilahi. Dan karena Yesus yang mengatakan itu pasti terjadi. Tetapi kalau saya yang mengatakan itu atau orang lain yang mengatakan itu bisa saja enggak benar. Tapi karena Yesus sendiri yang mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu dan aku setelah menyediakan tempat itu aku akan datang kembali membawamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Saudara-saudara, ini janji Tuhan Yesus langsung kepada kita. Orang yang betul-betul percaya kepada firman-Nya. Tetapi ada satu lagi kedatangan Tuhan Yesus yang perlu kita antisipasi. Yaitu Dia akan datang untuk memanggil kita. Mengakhiri hidup kita melalui kematian kita masing-masing. Jadi yang dua peristiwa ini, peristiwa kedatangan Yesus kembali ke dunia ini menghakimi dunia ini, kedatangan Yesus untuk mengakhiri hidupmu dan hidupku masing-masing, sama-sama kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan itu. Kapan itu terjadi? Ya, memang ada orang atau para hamba Tuhan atau para pendeta yang mencoba-coba menjelaskan, yang mencoba-coba menentukan hari kedatangan Tuhan Yesus, hari kiamat, hari penghakiman dunia. Beberapa di antaranya mungkin saudara sudah kenal dengan nama William Miller. Dia seorang pemimpin sekte pada abad ke-19. Dia menafsirkan Daniel 8 ayat 14 dan Daniel 9. Menurutnya kedatangan Yesus kedua kalinya adalah antara tanggal 21 Maret 1843 sampai dengan 21 Maret 1844. Berarti 1 tahun itu. Selama 1 tahun itu, orang-orang yang mempercayainya, jemaatnya, berkumpul setiap hari, merayakan kedatangan Tuhan. Mereka beribadah, bernyanyi, bersorak-sorai. Mereka tidak memerdulikan lagi kehidupan sehari-hari. Mereka lebih peduli kehidupan surgawi. Karena baginya kehidupan sehari-hari tidak penting, karena akan berlalu. Tetapi setelah hari-hari itu berlalu, tak satu pun yang terjadi. Akhirnya pengikutnya frustrasi, marah, kecewa, memaki-maki dia, dan akhirnya mereka meninggalkan kekristenan. Mereka mengatakan kekristenan ini enggak benar ini. Mereka menjadi murtad. Yang kedua, ada lagi yang bernama Joseph Wolf. Dia mengajarkan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1847. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, ternyata Yesus tidak datang. Begitu juga banyak orang Kristen yang kecewa, frustrasi, akhirnya murtad, meninggalkan kekristenannya gara-gara nubuatan yang menyesatkan ini. Satu lagi yaitu Charles Russell. Dia mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun akan terjadi pada tahun 1914. Dan dia mengatakan pada saat itu iblis akan dirantai, Yesus akan datang ke dunia. Apa yang terjadi tahun 1914, saudara mungkin masih ingat, yaitu meletusnya Perang Dunia yang pertama. Bukan iblisnya yang dirantai, malah iblisnya menggerakkan bangsa dengan bangsa untuk saling membunuh dengan mesin-mesin perang. Semuanya
berakhir dengan tragis. Bukan hanya mereka, tapi pada tanggal 28 Februari 1999, seorang pendeta bernama Mangapin Siboya mengklaim bahwa hari kiamat akan terjadi pada tanggal 10 November 2003. Untuk menyambut hari kiamat, sebanyak 282 orang pengikutnya, termasuk beberapa dari antaranya para mahasiswa, berkumpul di Balai Endah Bandung. Mereka bernyanyi, beribadah sambil berpuasa. Ternyata itu tidak terjadi dan dia akhirnya diadukan sebagai kasus pembohong, melakukan pembohongan publik. Saudara-saudara, bukti-bukti ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan itu terjadi, di mana itu terjadi. Termasuk para hamba Tuhan, termasuk saya sebagai pendeta, tidak mengetahui itu. Karena memang sejak penciptaan, Allah sudah menetapkan bahwa otak manusia tidak dipersiapkan sampai ke sana. Manusia ini adalah ciptaan yang limited, sementara Allah adalah unlimited, Maha Kuasa. Tidak mungkin yang limited ini bisa memasuki wilayah hukum Allah yang unlimited itu, tidak mungkin. Terlalu kecil otak kita ini untuk memahami perkara-perkara kecil yang dilakukan Tuhan. Jangankan perkara-perkara besar. Jangankan untuk memahami perkara-perkara kecil yang dilakukan oleh Tuhan. Kadang-kadang memahami perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari saja kita tidak bisa memahaminya. Kita tidak bisa mengerti. Kenapa si A lulus, si B gagal dalam kuliahnya? Enggak bisa kadang-kadang kita pahami. Kenapa orang jahat yang tidak peduli kepada Tuhan hidupnya berhasil, sukses, kaya raya, sementara orang yang setia kepada Tuhan hidupnya biasa-biasa saja, bahkan sangat-sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan tergolong miskin. Kadang-kadang tidak bisa dimengerti. Kenapa orang-orang yang jahat sepertinya hidup bebas berbuat apa saja? Dan kenapa orang baik kok tidak memiliki kebebasan? Ini juga tidak kita. Jadi jangankan perkara-perkara yang dibuat Allah, perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita pun kita tidak bisa memahaminya. Memang Allah sudah menetapkan itu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan kedua kali itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Allah. Pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita saja, kalau kita bisa lakukan, udah cukup hebat. Ngapain pula kita mencampuri pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, urusan kita adalah untuk berjaga-jaga, untuk mempersiapkan diri, supaya ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, kita sudah siap. Ya, memang Tuhan kita memberitahukan tanda-tandanya. Kalau kita membaca di dalam Matius misalnya, Matius 24 ayat 29 sampai ayat 30, di sana ada tanda-tanda alam semesta yang tadi juga disinggung dalam teks kita. Di sana dikatakan, pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap
dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bahkan kalau kita membaca ayat sebelumnya, Matius 24 itu, ayat 5 sampai 8, di situ disebutkan akan banyak orang datang memakai namaku. Akan banyak orang memakai namaku. Demi Yesus sembuh engkau, demi Yesus enyah engkau, demi Yesus berhasil engkau, demi Yesus, demi Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus menjadi mantra. Ini pengalaman kita sehari-hari. Nama Yesus menjadi mantra, sama seperti dukun-dukun yang memiliki mantra. Saudara-saudara, ini tanda-tanda. Bahkan ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahwa dia bisa membebaskan seseorang dari keterikatan, berbagai keterikatan, bahwa dia bisa merubah kehidupan seseorang dari yang tadinya suram menjadi cemerlang. Saudara, hati-hati, karena Yesus juga mengingatkan di Matius 24, akan ada orang yang mengaku, akulah Mesias, akulah juru selamat. Memang dia tidak bilang langsung akulah Mesias, tetapi dia mengklaim dia bisa membebaskan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa membuat orang berjalan. Hati-hati. Sebenarnya itu adalah kuasa Yesus Kristus. Itu adalah kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sudah diambil. Kalau dalam bahasa Simalungun disebut dibakuhon, diakukan. Yang seharusnya milik Tuhan diakukan. Dia menempatkan diri seolah-olah sama dengan Kristus, dengan Mesias. Hati-hati. Itu yang dikatakan Tuhan di dalam Matius itu, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 5. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukan itu saja, akan ada nada deru perang, berita-berita tentang perang, bangsa dengan bangsa akan saling berlawanan, kerajaan-kerajaan akan saling berlawanan, kelaparan, gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Kalaupun itu terjadi, kata Tuhan Yesus, semua itu adalah permulaan penderitaan. Kalaupun itu terjadi di dunia ini, kita harus tetap berjaga-jaga, waspada, jangan sampai kita mengklaim mendahului Tuhan dengan mengambil kesimpulan bahwa inilah hari Tuhan, bahwa kedatangan Yesus adalah tanggal sekian dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita tidak boleh mendahului Tuhan. Yang diinginkan Tuhan dari kita adalah di masa-masa hidup kita ini untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Entah kedatangannya kedua kali menghakimi dunia, apalagi kedatangannya untuk mengakhiri hidupmu. Hidupku. Itu yang harus kita persiapkan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Membuat hidup kita ini berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama, berguna bagi bangsa ini, berguna bagi keluarga, berguna bagi lingkungan alam semesta. Jangan membuat hidup kita ini sia-sia. Tuhan memberi kesempatan hidup kepada kita sepanjang umurmu. Saudara tahu berapa umurmu masing-masing. Tapi sia-sia. Bahkan lebih banyak hal-hal yang negatif daripada yang positif. Lebih banyak yang melukai hati Tuhan atau yang menyukakan hati Tuhan.
Saudara-saudara, ini yang diinginkan Tuhan dari kita. Tuhan mengingatkan bahwa dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Supaya kita berpedoman, berpegangan kepada firman Tuhan. Jangan berpedoman kepada dunia ini. Jangan kita habisi hidup kita ini, kita isi hidup kita ini dengan pesta pora. Dengan hal-hal yang memenuhi kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya silakan kalau mau menikmati kenikmatan duniawi, tapi ingat, kenikmatan-kenikmatan dunia itu sifatnya sementara. Sementara. Mau kaya, silakan. Tetapi kekayaan itu tidak akan membawamu ke surga. Itu akan tinggal. Karena sehebat-hebatnya seseorang, sekaya-kayanya seseorang, sudah dibatasi Tuhannya nanti apa miliknya. Pertama, rumah yang di dunia ini. Mungkin rumah saudara nanti bisa besar, silakan. Bertingkat 2, silakan. Tingkat 3, silakan. Tapi ingat, itu akan tinggal. Akan kita tinggalkan. Saudara punya deposito di bank, ratusan juta, bahkan miliar, ingat, tinggal. Saudara punya emas, berlian, ingat, itu akan tinggal. Lalu apa yang kita bawa? Yang kita bawa hanya pakaian kegemaran kita. Itu pun bukan kita yang bawa, yang dipasangkannya itu. Bikin bajunya, kesukaannya itu. Sepatunya yang dia sukai, jangan lupa kacamatanya, jangan lupa almanaknya. Yang dimasukkannya semua itu. Bukan kita yang bawa, kita nggak bisa bawa apa-apa. Tapi dibawakan, apa namanya itu, dipabuankan, dibawakan kepada kita. Saudara-saudara, kemudian lalu kita kemana? Masuklah, dimasukkanlah ke rumah yang kecil. Yang mungkin 80 cm kali 2 meter. Harganya berapa? Macam-macam, tergantung keluarga lah. Ada yang 8 juta, ada 10 juta, ada 15 juta, ada 20 juta. Berapapun harganya, tempatnya di mana? Masuk ke dalam tanah. Oh, supaya jangan busuk, kita cor yuk. Biar jangan cepat busuk, kita cor. Oke, dicor. Atasnya bagaimana? Dicor. Dicor juga atasnya dengan tulang beton. Mereka tidak berpikir kalau nafiri nanti dibunyikan, "Hei, semua yang mati, bangunlah!" Maka yang dicor itu akan kesulitan keluar. "Hei, buka, kata. Karena dicor atasnya, ya kan? Dia nggak bisa memecahkan corannya. Nah, itu hanya joke saja ya. Saya mau mengatakan, jangan kita berpikir kalau kita dicor kuburannya kita akan aman. Jangan justru jangan-jangan kita terlambat nanti masuk ke surga, ya kan? Karena terkurung di dalam batu cor itu. Saudara-saudara, hanya itu tempat kita. Tetapi seperti saya singgung tadi, ada satu tempat yang tidak bisa disediakan oleh dunia ini, yang disediakan Tuhan Yesus untuk kita. Itulah rumah Bapa yang kekal di surga. Nah, oleh karena itu, jangan gara-gara kenikmatan, perilaku, kebiasaan hidup sehari-hari kita kehilangan rumah yang kekal itu. Jangan gara-gara kita berperkara, rumah-rumah kita yang kita tempati, kita kehilangan rumah yang kekal itu. Kita harus tetap memprioritaskan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jangan sampai gara-gara perkara-perkara duniawi ini kita kehilangan harta surgawi yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi masa-masa hidup kita ini adalah masa-masa untuk mengisi hari-hari kehidupan dengan hal-hal yang baik.
melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita isi hari-hari hidup kita ini dengan hal-hal yang baik dan yang berguna. Dan itulah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik. Artinya, berhentilah berbuat jahat. Hindarilah perbuatan jahat yang membuat kita kehilangan warisan yang sudah dipersiapkan Yesus untuk kita. Tapi mulailah hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Semakin lama kita hidup, semakin banyak hal-hal yang baik, yang berguna, yang bisa kita bagikan di dalam kehidupan ini. Sama seperti nyanyian yang sering kali kita nyanyikan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berjaga-jaga, kesempatan untuk mengisi hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan. Pakailah hidupmu selagi masih bisa, karena akan ada waktunya kamu tidak bisa lagi berbuat baik. Mari kita sama-sama menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Boleh dibantu musik kira-kira? Oh, enggak ada pemainnya. Hidup ini, mari kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui pengajaran-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang untuk menjemput kami, untuk menghakimi kami pada waktu yang Tuhan tentukan. Tak seorang pun dari antara kami yang tahu kapan itu terjadi. Bahkan kedatangan-Mu untuk mengakhiri hidup kami pun kami tidak tahu. Sebelum itu terjadi, ya Tuhan, tolonglah kami untuk memakai hari-hari kehidupan kami, mengisi hari-hari kehidupan kami, melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, melakukan hal-hal yang baik, sehingga hidup kami berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama kami, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, dan bagi alam semesta lingkungan kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah mereka, sehingga semakin banyak hal-hal yang baik yang boleh mereka nikmati di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan.
menghantar kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita serahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu,
terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Yesus, Kau ku cinta, sepanjang hidupku. Bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.